Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara, NIM 2103030095. Saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 4, yaitu Demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenal demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambisius atau mempunyai berbagai pengertian. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat ciri-cirinya. Terhadap pembagian tafsiran serta pandangan. Sesudah tumpasnya G30 SPKI pada tahun 1965, sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangka bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh konsep komunis. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi. Pada waktu demokrasi konstitusional, muncul berbagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19. Dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan adalah suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenal demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenal demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-13 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Yang berikut demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbulnya gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan adalah suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Menurut Carl J. Frederick, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu. Yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor.
antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Pada dewasa ini, negara-negara modern mengatur sosial pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran, dan kemerataan serta timbulnya perusahaan raksasa. Dan di bawah ini diutarakan beberapa nilai-nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo. Yang A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang F. Menjamin tegaknya keadilan. Yang berikutnya perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, minimal ke beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru ini banyak berbeda satu sama lain, baik mengenal kebudayaan, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya. Di dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian di Pakistan. Yang pertama, Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Yang kedua, Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun. Berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam. Yang berikutnya, masa Republik Indonesia yang pertama 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksklusif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional. Yang berikutnya, masa Republik Indonesia kedua 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Yang berikutnya, masa Republik Indonesia yang ketiga 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Yang berikutnya, masa Republik Indonesia yang keempat 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru pembuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999. Dan reformasi oleh MPR melakukan kebijakan di Indonesia yang melakukan terobosan tersebut. Oleh sebab itu, banyak bermunculan pasal-pasal dan undang-undang yang dibuat oleh mereka.
Demikian penjelasan dari saya tentang buku Dasar-dasar Ilmu Politik, bab 4 Demokrasi. Sekian dan terima kasih.